Cukai plastik naik, gimana nasib UNVR mungkin maksudnya. Yuk kita bahas yuk. Saham hari ini gimana? Langsung aja ya dari IHSG ya. Market lesu yang gerak kayaknya big cap, baru aman, brand GoTo ya. Yes. Chang Chong An, biasanya buzzer yang suka dimintain keterangan apakah robot atau bukan. Enak aja. Hawanya semangat tiap nonton misalnya. Semangat. Kalian yang bikin aku semangat. Mari kita mulai. Dari tadi mau mulai nggak jadi. Kebanyakan bercandanya. Mari kita benar-benar mulai malam hari ini. Oke, udah pas layarnya. IHSG-nya naik. Yang bikin naik sahamnya cuma itu aja sih sebenarnya, kayak yang tadi dibilang GoTo, Arto, Brand. Oke, kita lihat ya, big caps-nya penggerak indeks hari ini gimana kabarnya. Masih bisa naik dikit lagi, senggol dikit deh, 7 ribuan nih. Cuman nih saham-sahamnya udah banyak yang naik. Nih GoTo tuh udah naik dari bawah sampai ke atas sini. Ini udah naik sekitaran 61%, which is good buat kalian yang dapetin di bawah. Yang nggak dapetin di bawah, jangan menyesal, it's okay, nggak masalah. Karena memang secara tren besarnya masih turun, tren jangka pendeknya udah naik. Bentar lagi nih kena resistance sekitaran 90 sampai 96, ini udah rawan berat profit taking. Dilihat dari chartnya ini masih divergen. Ya, yang bagus sebenarnya dia ada sideways dulu, naik lagi gitu. Jadi ini powernya untuk naik udah agak-agak melemah. Manfaatkan kesempatan ini kalau kamu ada nyangkut-nyangkut di area 90-an sampai 100 untuk mengurangi posisi sedikit demi sedikit atau bertahap ya. Oke, ada yang dapat GoTo di 66, kongret ya, tapi manfaatkan untuk kurangi posisi bertahap. Dapatnya 1 lot, 2 lot, terserah lah kalau mau hold. Mau spekulatif hold, silakan saja sebenarnya. Nyangkut pun nggak masalah, asal jumlah nyangkutnya itu nggak mengganggu kamu secara psikologis, apalagi mengganggu kamu secara keuangan finansial kamu. Yang penting itu position sizing does matter. Sekarang kita perhatikan Arto juga sama, ini udah naik sangat signifikan dari bawah. Sebenarnya kamu kalau nggak beli ini juga nggak masalah. Kenapa? Karena tren besarnya memang sebenarnya masih turun. Dan kalau misalkan kamu waktu itu memutuskan beli, ini juga belum ada satu fondasi yang cukup kuat sebagai landasan beli gitu loh. Jadi ya nggak masalah. Aku ngelihatnya kenaikannya sifatnya masih agak temporer sampai ke level 2526. Manfaatkan kesempatan ini untuk mengurangi posisi buat para nyangkuters. Again masih sama view aku, nggak averaging down dulu ya gengs ya. Apalagi udah di posisi sekarang ini. Menyesal nggak beli ini? Tidak sama sekali tidak ya. Oke, terus kemudian perhatikan brand ini juga sama, dia masih naik terus. Kongret yang punya di IPO di bawah. Jadi beberapa IPO yang berhasil sampai naiknya seperti ini tuh juga jarang-jarang ya. Dan ini grup Pak Prayogo Pangestu memang sahamnya lagi pada naik semua gitu belakangan. Dan ini juga sama view aku, ini udah mulai divergen, jadi jangan dikejar, nyantai aja. Terus kemudian kita mau lihat saham-saham yang masih berkaitan dengan brand, masih dari keluarganya gitu ya. Jadi masih ada kaitannya dengan emiten-emiten yang dimiliki oleh Pak Prayogo Pangestu. Berapa sahamnya di sini BRPT juga masih sideways. Kita ngelihatnya trennya sideways aja sih, belum ada uptrend yang gimana. Cuman di sini ada satu akumulasi yang kelihatan lumayan signifikan. Kita ngelihatnya kenaikannya belum tentu jadi sekencang brand dan cuan, tapi setidaknya risikonya juga nggak setinggi yang udah di atas. Nah untuk cuan sendiri ini masih bisa naik hanya dalam jangka waktu pendek aja, jangan dikejar ya gengs ya. Oke, terus selain cuan kita mau lihat TPIA ya. Update nih masih dari saham-saham emiten Pak Prayogo Pangestu. Hari ini ada breakdown tipis. Dari level 2900-nya itu bisa turun sampai mungkin level sekitaran 2800-an di situ. Nah, jadi TPIA ini turun mungkin sekitaran 28 atau 2750-an kayak gitu ya. Wait and see dulu aja. Kalau TPIA aku udah bilang di morning briefing tadi pagi, aku nggak suka candle 10 November yang ekor atasnya lebih tinggi daripada ekor atasnya lumayan tinggi banget di sini. Artinya di sini sebenarnya sellernya lebih kuat daripada buyer.
Jadi lebih bagus ekor bawah panjang daripada ekor atas panjang. Oke, kita mau review juga beberapa saham penggerak IHSG dari sektor perbankan. Nah, ini yang cari diskonan di BCA nih, kebetulan BCA-nya dikasih diskon nih, besok masih bisa turun nih. Dan ini kesempatan yang bagus buat kalian bisa dapetin BCA di diskon. Kemudian BRI juga sama, diskon dikit doang sih hari ini, tadi turun dikit jadi lebih ke BCA-nya. Terus BBNI gimana kabarnya? Ini juga diskon dikit doang. Investor asing hari ini net sell 309 miliar, ini ada jual BCA 355 miliar, dan AMMN, nanti aku akan bahas AMMN, BBRI dijual 78 miliar, net sell brand net sell 45 miliar. Kemudian kita akan lihat BMRI, di mana di sini valuasinya juga masih tinggi untuk BMRI-nya. Jadi sebenarnya yang dikasih diskon lumayan hari ini tuh BCA doang gitu. Nah, terus kita mau review AMMN yang juga sempat naik signifikan beberapa waktu yang lalu. Hari ini sudah mulai kelihatan tanda-tanda distribusi, jadi be very careful here. Nah, kita mau lihat harga emas, gimana kabarnya harga emas ini naik tipis ya. Kita akan lihat US oil dan UK oil. Ini US oil, WTI ya, naik tipis. Terus kita akan lihat UK oil atau Brent crude oil ya. Jadi di sini juga naik tipis. Di sini ini belum menunjukkan uptrend. Jadi kita masih pantau aja dulu gitu. Terus memang ngejebol downtrendnya, tapi masih belum signifikan gitu ya. Jadi masih wait and see di sini. Melemahnya dolar ini bikin komoditas jadi lebih menarik ya buat beberapa trader atau buat beberapa trader komoditas. Elon versus Elon, suaranya kadang kayak laki. It's not my fault, itu beberapa hari terakhir. Tony Robbins tuh, botol minumnya Tony Robbins udah lecek. Itu beberapa hari terakhir Android kayak gitu. Jadi yang pakai iPhone kayaknya nggak begitu deh. Oke, jangan lupa share IG Live hari ini. Di kanan bawah ada tombol panah atau pesawat terbang, di share ke teman-temanmu. Kasih tahu buat yang mau dibacain sahamnya hari ini gimana. Oke, kita mau bahas tentang FTSE. FTSE itu apa sih? FTSE Global Equity Index. Per Desember 2023, ini ada quarterly review. FTSE ditulisnya FTSE, tapi bacanya FTSE. The Financial Times Stock Exchange adalah indeks saham di bursa saham London dan dimiliki oleh grup FTSE. Jadi awalnya merupakan perusahaan patungan antara Financial Times atau FT dan bursa saham London. Jadi ada beberapa indeks di FTSE, yaitu ada FTSE 100 di mana isinya 100 perusahaan terbesar, kemudian FTSE 250 isinya adalah 250 perusahaan terbesar berikutnya, kemudian diikuti FTSE Small Cap, FTSE 350 gabungan FTSE 100 and 250, kemudian FT All Share Index gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan dalam FTSE 100 itu mewakili sekitaran 80% saham Britain gitu. Nah, jadi untuk Indonesia sendiri, saham-saham Indonesia yang masuk indeks FTSE itu, ini ada inclusion di AMMN. Meskipun hari ini AMMN-nya ada malah tanda distribusi, aneh kan? Jadi itu inclusion-nya. Kemudian mid cap-nya, jadi kenapa seperti itu? AMMN-nya itu lebih ke sell on news gitu ya. Terus kemudian mid cap-nya ada inclusion di NCKL. Nah, micro cap-nya itu ada inclusion di Maha dan Raam gitu. Masih ada waktu revisi sampai 1 Desember 2023 dan akan dianggap final pada 4 Desember 2023 dan mulai berlaku pada 18 Desember 2023. Jadi beberapa saham tadi berpotensi lumayan volatile pergerakannya. Apa artinya sebuah saham kalau masuk FTSE, masuk MSCI? Artinya bisa jadi beberapa fund manager, asset management mengikuti indeks FTSE dan juga MSCI ini menjadi benchmark ya. Oke. Brand udah dibahas. Oke, saham lain bentar ya.
Terus ada perkiraan upah minimum di Jakarta, ini bakalan naik sekitaran 4,9 juta sekian-sekian gitu. Itu bakalan naik paling lambat 21 November 2023 gitu ya. Jadi bakalan meningkatkan daya beli masyarakat karena di Jakarta itu sekitaran 5% dari populasi di Indonesia gitu. Oke. Terus kemudian kita akan lihat beberapa saham semen. Aku mau review beberapa saham semen ya. Tapi sebelumnya ini kok banyak banget request dari PGEO dan juga MDKA. PGEO, aku akan coba review PGEO dulu. By the way, thank you yang udah join Investart hari Sabtu kemarin, dan thank you juga yang udah join workshop Super Trader di supertrader.id. Udah full buat yang offline atau onsite. Yang pengen offline atau onsite lagi, the next batch kita open for the next batch untuk early bird 1 lagi, jadi balik lagi harganya jadi early bird 1, tapi untuk next batchnya itu kapan kita nggak tahu gitu, belum tahu, belum diputusin. Jadi nanti kalau misalkan harganya nggak cocok, uangnya bakalan dibalikin gitu ya. Kita akan review untuk PGEO dan juga MDKA dulu karena banyak yang minta di review di sini. Nah, ini PGEO-nya sebenarnya masih sideways aja, belum ada sesuatu yang signifikan gimana, jadi wait and see dulu. Kemudian MDKA-nya di sini juga masih wait and see ya, teman-teman. Di sini ada potensi dia akan membentuk satu higher low kecil gini ya. Oke, ya ini si MDKA-nya. Terus kemudian kita akan review beberapa saham dari sektor semen. Nah, kalau dari semen, aku mau reviewnya itu mau kasih lihat satu data buat teman-teman semuanya nih, gitu. Mau kasih lihat satu data buat teman-teman semua. Oke ya. Ting. Ya, jadi dari sini, dari data ini, thank you for my team ya yang udah prepare semuanya, bantu aku buat prepare ini. Sebenarnya kalau kita lihat valuation yang paling discounted itu adalah SMBR. Ini dibandingkan valuasi 5 tahun. Jadi ada banyak metode untuk menghitung valuasi, ada yang forward juga. Tapi kita pakai yang paling sederhana lah ya. Karena yang paling penting buat kita sebenarnya adalah actionnya bagaimana. Kita juga combine secara teknikal juga. Dan kemudian kita akan perhatikan di sini ini growth-nya secara revenue dan juga profit-nya gimana. Ini yang bertumbuh lumayan signifikan tuh juga ada SMBR. Cuman SMBR ini secara fluktuasi dan juga secara liquidity itu agak-agak biasanya lebih ke buat trading sih gitu. Nah, ini untuk SMGR-nya dia juga cukup bagus secara pertumbuhan labanya. Ya, jadi baik secara kuartalan maupun secara tahunan. Tahunan kecil tapi kuartalannya cukup besar. Valuation-nya just slightly discounted, INTP lebih besar. Kita akan lihat secara teknikalnya. Emang trader butuh data valuation? Enggak, butuh buat investor. Kan di sini ada investor juga. Kok sumuk ya? Kalau pengen jadi member M-Trade pemula jangka panjang bagus masuk apa? Lebih ke M-Fast. Kalau pemula tuh lebih ke M-Fast, mfast.id. Habis ada promo kemarin, Sabtu kemarin ya. Oke. Jadi aku mau update beberapa kinerja perusahaan. Meskipun INTP ini mengalami pertumbuhan, tapi kenaikannya lebih lambat dari perkiraan konsensus. Nah, kalau aku sendiri ngelihat secara growth-nya SMBR bagus, SMGR bagus, INTP itu juga cukup oke sih sebenarnya, cukup stabil gitu. Cuman valuasi memang paling murah SMBR. Yuk kita lihat secara teknikal gimana kabarnya. Ini kayaknya para trader udah nggak sabar nih ya. Cuan udah aku bahas, tadi aku udah bahas cuan. Ya, jadi ini INTP dia bakalan naik sampai sekitaran nggak tinggi sih, 97-98an aja, dan bakalan sideways dulu. Oke, kemudian kita akan review juga SMGR-nya hari ini udah ada di rekomendasi sell karena sempat ada ekor yang lumayan signifikan tadi ya. Jadi kalau beda harga dikit dengan M-Trade ya namanya juga swing trading yang jangka pendek gitu. Let me check untuk yang jangka menengahnya apakah masih ada SMGR. Oke, masih ada. Oke, sekarang kita akan lanjut ya. Komoditi apakah terdampak atau tidak oleh winter? Komoditi bakalan masih terdampak oleh winter. Jadi biasanya di akhir tahun batubara bakalan naik harganya. Cuman biasanya tercermin di laporan keuangan akhir tahun itu rilisnya sekitaran Januari, mungkin Januari Februarian gitu. By the way, aku mau lanjut dengan beberapa sentimen yang lain. Wait sebentar ya. Sabar.
Sabar sebentar. How are you today? How are you today? Sebentar ya, sabar ya. Aku mau review ASII, Astra International. Siapa yang penasaran di sini Astra International? ASII jalan di tempat beberapa hari. Tapi ada yang menarik dari ASII. Bentar ya. Hang on. ASII. Mari kita lihat chartnya di sini. Chartnya di sini di bawah banget untuk Astra International, dan kita akan lihat secara monthly chart gimana kabarnya ASII. ASII ini kalau dilihat secara monthly chart ini lagi murah-murahnya sebenarnya. Nah, gimana secara fundamental Astra International ini menarik. Dia tuh lagi sebenarnya melihat market EV di Indonesia itu gimana sih, bagus nggak sih market EV. Ternyata masyarakat Indonesia itu masih tertariknya pada hybrid dulu ya, kendaraan hybrid sebelum pindah ke EV. Jadi kayak sosialisasi kebiasaannya juga nggak semudah itu diubah, karena buat apa ya, buat masyarakat Indonesia mungkin mereka masih lebih nyaman pakai kendaraan yang ada bensinnya. Buat keluar kota itu mereka merasa lebih secure lah gitu. Terus keunggulannya Astra International saat ini apa? Ada plus ada minusnya. ASI ini dia punya banyak model hybrid bagus dan ekosistem otomotif yang oke banget. Dia tuh susah ditiru sama pemain barunya. Terus saham ASI saat ini harga sahamnya tuh lagi valuasinya tuh discounted banget, meskipun udah termasuk berita buruk, ini valuasinya masih termasuk oke. Jadi valuasinya termasuk murah di PI 7,5 kali, average-nya 5 tahun tuh 11,67 dan discounted sekitaran 35,73%. Nah, dia tuh saingannya dengan Mitsubishi Expander sebenarnya, tapi udah nggak seberat itu persaingannya gitu. Jadi Astra juga bakalan ngeluarin lebih banyak model mobil hybrid gitu. Oke, yuk kita lihat lagi teknikalnya bagaimana Astra International. Kalau untuk trading sebenarnya masih wait and see karena masih sideways, tapi aku ngelihat di sini peluang untuk investasinya menarik banget gitu. Oke, katanya di Amerika juga makin nanjak ya hybrid ya. Oke, terus aku mau review BBTN karena tadi banyak banget yang ngebam BBTN juga ya. BBTN ini gimana kabarnya? BBTN setelah naik beberapa hari terakhir ini mulai mandek, dan mungkin teman-teman yang sempat beli di atas di sini ini mulai mikir, aduh gimana, bener nggak ya sih aku pengambilan keputusan aku ambil BBTN ini. BBTN masih oke-oke aja kok. Kemarin naik lumayan signifikan di bulan November ini. Nah, BBTN ini juga valuasinya masih termasuk cukup murah, trading juga sebenarnya masih oke trennya. Ada yang menarik dari sentimen fundamentalnya. BBTN ini dia bakalan akuisisi Bank Muamalat kayaknya ya. Jadi OJK ini kasih signal oke gitu, signal lampu hijau buat rencana BTN buat akuisisi PT Bank Muamalat gitu. Jadi OJK tuh melihat bahwa setidaknya butuh 2 atau 3 bank syariah besar untuk menciptakan persaingan yang sehat di industri tersebut gitu. Oke, jadi Bank Muamalat ini adalah bank syariah terbesar kedua di Indonesia, di mana asetnya dia tuh 66 triliun, setara dengan pangsa pasar sekitaran 8%. Nah, kita mau lihat BRIS nih ya. Kita mau lihat BRIS gimana nih kompetitornya. Oke, dengan asumsi rencana tadi, entitas hasil mergernya Bank Muamalat dan BBTN tuh akan jadi bank syariah terbesar kedua. Potensi aset gabungan mencapai 112 triliun atau setara 14% pangsa pasar, versus BRIS atau BRIS Bank Syariah Indonesia itu dengan pangsa pasar hampir 40% gitu. Jadi ini untuk BRIS-nya sendiri dalam hariannya ini naik lumayan signifikan. Jangan dikejar, tunggu retracement-nya di level 1585, bisa jadi watchlist juga untuk BRIS-nya. Cakep sih, benar kata Effendi. Oke ya. Oke, aku mau review Unilever dan beberapa sentimen dari sektor consumer good lainnya gitu. Jadi ini Unilever, penjualan Unilever tuh agak-agak turun 3% dari tahun lalu di 9 month 2023 gitu. Jadi Sido juga turun. Sido, kita lihat Sido ya.
SIDO juga turun sekitaran 9,7%. Nah, nih ya, cuman ini SIDO secara teknikal dia kelihatan lebih menarik gitu. Nah, tapi ada yang menarik lagi nih. Ini ada Kalbe Pharma, dia naik 6,5% karena mereka tuh beli Sanofi Indonesia. Nah, akibatnya penjualan resep Kalbe Pharma itu melonjak sekitaran 31,4%. Sekarang obat resep tuh nyumbang 25,7% dari total penjualan Kalbe Pharma. Teknikalnya gimana? Teknikalnya gimana Kalbe Pharma? Teknikalnya tuh secara monthly menurut aku nih sangat menarik banget kalau kalian mau beli dan simpan sampai beberapa bulan ke depan, karena monthly teknikalnya tuh benar-benar dia investing pakai teknikal juga toh. Aku sih pakai ya sebagai pertimbangan akhir, bukan cuman fundamental. Dia tuh benar-benar pas lagi di support monthly banget gitu untuk Kalbe Pharmanya. Dan fundamentally juga menarik. Oke, sekarang kita mau review ICBP nih. ICBP ada sentimen apa secara fundamental? ICBP ini dia laba bersihnya lumayan tinggi karena mie instannya ya, Indominya itu nyumbang sekitaran 74,8% dari penjualan perusahaan pasar, lebih tinggi dari 70% gitu. Di pasarnya 70%. Nah, harga gandum tuh turun. Harga gandum turun 25,8% tahun ini. Dan sekarang ICBP secara monthly juga lagi di bawah banget. November ini baru naik dikit, jadi cukup menarik. Diperkirakan ICBP ini punya laba bersih bisa naik 25%, jadi 9,1 triliun di full year 2023. Dan ini perkiraan full year ya. Itu lebih tinggi daripada Indofood dan Unilever. Nah, jadi ICBP ini di antara beberapa emiten consumer good lain ini jadi pilihan yang paling menarik dari beberapa emiten tadi gitu secara fundamentally. Karena biasanya untung gede pas pemilu kayak di tahun 2019 penjualannya tuh naik 11% jelang-jelang pemilu. Tapi ada resiko juga kampanye pemilu 2024 ini lebih pendek daripada pemilu sebelumnya. Jadi sentimennya nggak terlalu besar. Dan yang kedua itu bisa jadi daya belinya turun lagi kalau misalkan BI naikin suku bunga buat ngelawan inflasi dan menjaga nilai tukar rupiah. Tapi sentimen kenaikan suku bunga ini kayaknya kecil gitu. Intinya sih sebenarnya ada 3 yang menarik buat aku dari sektor consumer good. Yang pertama ada ICBP, di mana ICBP ini dia secara monthly chart dia juga murah dan laba bersihnya potensinya dia naik karena harga gandum turun. Dan yang kedua ini in terms of investing ya. Dan kedua, Kalbe Pharma itu technically juga murah gitu. Terus penjualan obat resep Kalbe Pharma tuh juga naik sekitaran 31%. Yang ketiga ada SIDO muncul yang juga menarik secara teknikalnya. Kalau buat trading lebih ke tradingnya lebih ke SIDO muncul. Oke. Ya. Mau review saham apa lagi nih? Kira-kira NCKL tuh bakalan ada peluang ekspor nikel ke Korea dan ke Jepang. Ya, kita ngelihat ya NCKL ya. NCKL gimana kabarnya? Secara teknikal dia kelihatan cukup menarik sebenarnya, meskipun secara volume juga belum yang keren-keren amat sih, tapi ya bisa jadi watchlist lah. Oke, kira-kira itu yang aku mau. Ada lagi deh dikit soal Cleo nih. Cleo ini technically dia lagi sideways aja, cuman ya dia ada potensi bakalan kinerja keuangannya berpotensi naik di 2024. Ya namanya target lah ya, targetnya potensi naik double digit di 2024 gitu. Anyway, kita watch dulu aja, oke ya. Ada banyak yang tadi aku udah bahas teman-teman semuanya. Apalagi ya yang aku mau bahas ya. ITMG ya, Indo Tambang Raya Megah. Dan aku mau bahas emiten batubara lainnya, dimana tadi ditanya kalau winter gimana, kayaknya masih akan trennya masih begini-begini aja sih. Di akhir tahun nanti mungkin Januari baru akan menarik gitu ya, ketika laporan keuangan full year-nya muncul gitu. Jadi Januari itu Februari masih akan potensi bagus karena laporan keuangan full year 2023 masih bakalan bagus. Jadi ITMG ini lagi sibuk buat ngembangin tambang-tambang baru gitu, termasuk PT
Graha Panca Karsa gitu, dan mereka punya izin usaha pertambangan di area yang luasnya sekitaran 5.000-an hektar. Ngefek nggak ke trading? Nggak gitu ngefek. Jadi kita tetap lihat secara technical chartnya gimana. Antam beberapa ada yang nanya, Antam masih downtrend, jadi wait and see dulu ya teman-teman ya. Antam masih kayak gini, belum ada recommendation apapun. Jadi teman-teman semuanya jangan lupa teman-teman follow Instagram aku dan share buat teman-teman aku semua. Salah ngomong, ini udah follow Instagram ya. Subscribe YouTube aku, karena di YouTube aku akan ada banyak kasih edukasi baru buat kalian para traders, investor, dan juga pastinya buat pemula. Properti gimana tadi ada dibahas di sesi welcoming new students for MFest ya. Jadi tadi kita ada sesi MFest jam 2 siang. Semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu besok di morning briefing jam 8.15. Ini kata Effendi lucu, hindari saham downtrend ya, kecuali investing. Kalau kamu long term investing lebih ngeliat valuasi, sebenarnya mau downtrend pun nggak masalah. Kalau kita trading ya kita hindari yang downtrend. Begitu. Thank you. Bye.